Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. 12 pertanyaan pokok terputusnya nasab Ba'alawi, satu pun tidak ada yang mampu menjawab. Tuntutan adanya ulama ahli nasab yang mensyaratkan adanya kitab sezaman sebagai sumber kesahihan nasab telah penulis berikan. Kitab Rasail fi Ilm Al-Ansab menyebutkan itu di halaman 183 sampai 184. Bukti-bukti kitab sezaman baik kitab nasab maupun kitab sejarah yang tidak menyebut nama-nama Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 telah penulis berikan. Semuanya tidak menyebut nama-nama nasab para Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu apalagi? Mereka kembali lagi mempermasalahkan nasab cukup diitsbat dengan teori syuruh wal istifadoh. Penulis telah menyampaikan pendapat para ulama bahwa syuhroh wal istifadoh tidak dapat digunakan jika bertentangan dengan sumber-sumber sezaman. Sumber sezaman dengan nama-nama nasab Ba'alawi dari abad 5 sampai 9 tidak menyebut nama-nama itu sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan nama-nama itu sebagian hanya nama fiktif belaka. Lalu apalagi? Kitab Syajarah Al-Mubarakah kembali dipermasalahkan. Katanya bukan karya Imam Fakhruddin Al-Razi, W. 606H, kitab itu jelas kitab Imam Fakhruddin Al-Razi. Dicatat dalam manuskrip itu bahwa ia kitab yang ditulis Imam Fakhruddin Al-Razi. Manuskripnya jelas ada, tempatnya jelas disebut, nama penulis naskahnya jelas disebut. Tanggal penulisan naskahnya jelas disebut. Lalu apalagi? Mau mencari kitab sezaman dengan Ubaidillah di abad 4, tidak akan menemukan. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi dan Muhammad bin Alwi di abad 5, tidak akan menjumpai. Mau mencari kitab sezaman dengan Alwi II, Ali Halikosam, Muhammad Sahib Mirbat, dan Ali Ayah Fakih Mukodam di abad 6, tidak akan terdeteksi. Mau mencari kitab sezaman dengan Fakih Mukodam, Alwi Ibnul Fakih di abad 7, tidak akan terkonfirmasi. Mau mencari kitab sezaman dengan Maula Dawilah dan Abdurrahman Assegaf di abad 8, tidak akan nampak. Mengapa tidak akan menemukan kitab yang sezaman di semua tingkatan itu yang menyebut mereka sebagai cucu Nabi Muhammad SAW? Penjelasannya hanya satu. Karena mereka memang benar-benar bukan cucu Nabi Muhammad SAW. Dengan bahasa apalagi penulis harus menyampaikan? Jika, umpamanya, keturunan Nabi Muhammad SAW yang lain tidak ditulis dalam kitab sezaman dengan mereka antara abad 5 sampai 9, bolehlah kita menyatakan bahwa nasab Ba'alawi juga ketika tidak disebut bukan berarti tidak ada. Tetapi kenyataan menyatakan dari abad ke-5 sampai 9 itu cucu Nabi Muhammad SAW yang lain ditulis dan disebutkan. Anak Ahmad bin Isa ditulis dan disebutkan setiap generasi. Tetapi di antara cucu Nabi Muhammad yang ditulis itu tidak disebut ada yang namanya Ubaidillah dan keturunannya. Lalu berdasar apa orang harus percaya Ba'alawi sebagai cucu Nabi ketika leluhurnya tidak disebut sebagai cucu Nabi? Apakah kita harus berpura-pura mengakui dan berpura-pura menemukan? Atau apakah demi membela nasab Ba'alawi, seseorang harus berdusta dengan membuat manuskrip sezaman yang palsu? Penulis kira surga dengan segala keindahannya sangat mahal untuk ditukar dengan kedustaan untuk menyenangkan hati Ba'alawi. Lalu ada yang mengatakan, Ibnu Hajar di abad 10 Hijriah dan yang lainnya mencatat nasab Ba'alawi sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis jawab, betul para ulama besar di abad 10H itu mencatat. Tetapi mereka mencatat di abad 10 itu, karena sudah ada pengakuan dan penulisan kitab dari Ba'alawi di abad 9H yang mengaku sendiri bahwa mereka adalah cucu Nabi, lalu ulama-ulama ini mengutip. Orang yang mengutip bisa salah. Ulama tidak ada yang maksum. Mereka bisa salah menerima informasi yang mereka dengar lalu mereka catat dengan husnuzon tanpa meneliti.
Itu biasa terjadi. Dan itu tidak berdosa. Penulis sendiri dulu telah mengisbat nasab Ba'alawi dalam kitab penulis Al-Fiqro Al-Nahdiyah. Lalu sekarang, ketika penulis tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi, penulis menarik isbat itu. Jika Ibnu Hajar masih hidup dan mengetahui dalil-dalil keterputusan nasab Ba'alawi, tidak mustahil Ibnu Hajar akan menarik kembali pendapatnya itu. Begitu juga ulama yang lainnya. Ulama yang sudah wafat telah menuliskan yang mulia sesuai dengan hasil ijtihadnya. Mereka mendapatkan pahala dengan ijtihadnya itu. Mereka akan masuk ke dalam surga Allah. Zaman ini adalah zaman kita yang masih hidup. Mari kita laksanakan tugas kita sebaik-baiknya sebagai ulama. Dengan mengetengahkan sumber-sumber yang lebih mudah kita dapatkan dari zaman Ibnu Hajar dan yang lainnya. Bagi Ba'alawi, jangan malu mengakui bahwa hasil ijtihad leluhurnya yang mengatakan mereka adalah keturunan Nabi Muhammad adalah salah. Itu bukan hal yang hina. Bahkan, leluhurnya bisa jadi akan berterima kasih kepada Anda semua. Karena dengan itu kesalahan selama ini tidak akan terus berlanjut sampai hari terhenti. Hasil uji tes DNA, menurut para ahli biologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mengonfirmasi bahwa Ba'alawi yang berhaplogrup bukan J1 itu, bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena telah diteliti secara matang dan menyimpulkan bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW, semuanya berhaplogrup J1. Terakhir, penulis menyayangkan adanya beberapa upaya penghalangan dan pembatalan ceramah penulis atau yang lainnya, dari ulama yang telah yakin bahwa Anda bukanlah cucu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana penulis dan teman-teman juga tidak pernah menghalangi kegiatan ceramah Anda yang mengatakan bahwa Anda adalah cucu Nabi. Walaupun demikian itu sangat mudah kami lakukan. Penulis orang Nu yang mengajarkan adab dan rasa malu, tidak mungkin penulis memobilisasi massa untuk menghalangi kegiatan orang lain, kecuali jika sudah membahayakan agama, bangsa dan negara. Masalah nasab itu bagi kami belum ke taraf itu, walaupun bisa saja mengarah ke sana. Yang penulis minta adalah kesadaran dan kebijaksanaan. Karena itu penulis protes adalah organisasi Anda. Bukan kegiatan Anda. Apalagi ini masa pemilu, mari kita membantu pemerintah untuk dapat menjalankan kegiatan rutin pemilu ini dengan sukses, lancar dan aman. Jika Anda masih mengakui diri Anda sebagai cucu Nabi, silahkan saja, itu hak Anda, tapi tolong jangan sampai memaksa orang lain untuk mempercayainya. Percaya dan tidak percaya akan sesuatu itu adalah hak semua orang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Amin. Wallahu a'lam.